Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kepada yang berhormat Kepala SD Negeri Josari, Bapak Kiat SPD SD MPD, yang saya hormati ibu-ibu guru dan staf SDN Josari. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat sehingga kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi rencana tindak lanjut program pengembangan kompetensi guru PJOK tahun 2024. Di sini saya sebagai pembawa acara akan membacakan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara yang ketiga yaitu penyampaian materi oleh Ibu Dwi Aryani SPD, yang keempat tanggapan, dan yang terakhir adalah penutup. Acara kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Tri Wulandari SPD. Pada beliau saya persilakan. Pada hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jalan pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Para hadirin acara selanjutnya yaitu penyampaian materi diseminasi rencana tindak lanjut program pengembangan kompetensi guru PJOK tahun 2024. Kepada beliau Ibu Dwi Aryani SPD dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Kiat SPD SD MPD yang saya hormati, kepada rekan-rekan guru SD Negeri Josari yang saya hormati dan saya selalu banggakan. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana atas limpahan rahmatnya kita dapat berkumpul dalam ruangan di SD Negeri Rejosari ini tanpa halangan suatu apapun. Terima kasih sekali atas kehadirannya, dan saya mohon maaf di tengah-tengah kesibukan kita yang mempersiapkan UAS menjelang ulangan akhir semester 1 ini. Saya sudah diberi kesempatan untuk bisa menyampaikan rencana tindak lanjut pembelajaran berbasis proyek yang saya beri judul yaitu Sambal Terasi atau Sabtu Bermain dan Belajar Tradisional Asik.
Next. Latar belakang dari kenapa saya mengambil judul tadi, yaitu permainan tradisional merupakan bagian dari warisan budaya yang memiliki nilai-nilai kearifan lokal dan berperan penting dalam pembentukan karakter anak-anak. Permainan ini mengajarkan berbagai aspek positif seperti kerjasama, sportivitas, kreativitas, serta memperkuat interaksi sosial dan rasa kebersamaan di antara anak-anak. Namun, di era modern ini, permainan tradisional semakin jarang dimainkan karena tergeser oleh permainan berbasis teknologi seperti game online dan permainan digital lainnya. Situasi ini menjadi perhatian karena kurangnya interaksi sosial dan aktivitas fisik dalam pemahaman modern bisa mempengaruhi perkembangan emosional dan sosial anak. Selain itu, permainan tradisional juga membantu menjaga kesehatan fisik karena mengandung aktivitas fisik yang sangat bermanfaat untuk tumbuh kembang anak. Dengan demikian, mengenalkan kembali permainan tradisional di lingkungan sekolah adalah langkah yang penting untuk melestarikan budaya dan membangun karakter siswa. Next. Tujuan dari program ini yaitu yang pertama yaitu melestarikan warisan budaya, yang kedua yaitu mengembangkan kemampuan kolaborasi dan sosial, yang ketiga yaitu meningkatkan kreativitas dan inovasi dari peserta didik, yang keempat mengoptimalkan kesehatan fisik, yang kelima mendorong pembelajaran kolaboratif berbasis proyek, yang keenam membangun karakter positif dan nilai-nilai sosial, yang terakhir yaitu menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Yang selanjutnya yaitu capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Untuk capaiannya yaitu saya berharap peserta didik dapat tercapainya pemahaman dan pelestarian budaya lokal. Terus untuk peningkatan kemampuan sosial dan kolaborasi, peningkatan keterampilan fisik dan kreativitas, pembentukan karakter positif dan peningkatan antusiasme belajar. Untuk langkah-langkah pelaksanaannya yaitu yang pertama itu ada perencanaan program, yang kedua pengenalan permainan tradisional, yang ketiga pembelajaran berbasis proyek, yang keempat praktik bermain permainan tradisional, yang kelima refleksi dan evaluasi, yang keenam yaitu pelaporan dan dokumentasi. Hasil yang diharapkan yaitu meningkatnya kesadaran siswa akan budaya lokal sebagai warisan budaya. Yang kedua, terciptanya hubungan sosial yang lebih baik antar siswa. Yang ketiga, peningkatan kesehatan fisik. Yang keempat, pengembangan karakter dan nilai positif. Yang kelima, peningkatan motivasi belajar dan kreativitas. Yang terakhir yaitu terbentuknya komunitas pembelajaran yang kuat. Yang selanjutnya yaitu indikator keberhasilannya yaitu yang pertama, siswa memiliki pengetahuan mendalam mengenai jenis permainan tradisional, asal-usulnya, serta nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Yang kedua, siswa mampu berkomunikasi secara efektif, bekerja dalam tim, dan menunjukkan keterampilan sosial yang baik. Yang ketiga, siswa menunjukkan peningkatan dalam keterampilan motorik dan kreativitas, baik dalam bermain maupun memodifikasi permainan tradisional. Yang keempat, siswa mengembangkan karakteristik positif seperti sportivitas, kejujuran, kerjasama, dan rasa tanggung jawab. Yang selanjutnya, siswa lebih termotivasi dan antusias dalam mengikuti proses pembelajaran yang dikemas dengan permainan tradisional. Selanjutnya, terjalinnya hubungan yang harmonis antara siswa, guru, dan komunitas belajar sekolah dalam rangka melestarikan budaya lokal dan mendukung proses pembelajaran. Yang terakhir yaitu siswa lebih aktif bergerak dan mengalami peningkatan kesehatan fisik berkat keterlibatan dalam permainan yang memerlukan aktivitas fisik. Untuk bonusnya yaitu berkurangnya ketergantungan dengan gadget, terutama untuk game online. Ini untuk struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Yang pertama, target peserta yaitu
Jumlah peserta didik kelas 5 ada 16 siswa dan kelas 6 ada 19 siswa. Jadi jumlahnya ada 35 siswa. Usia siswa 10 sampai 12 tahun. Untuk pengaturan program, ruangnya ada di lapangan sekolah untuk kegiatan fisik dan ruang kelas untuk sesi diskusi dan refleksi. Untuk waktunya, program dilaksanakan rencananya selama 6 minggu. Untuk minggu pertama ada persiapan dan perencanaan proyek. Yang ke minggu kedua, riset dan pengumpulan informasi. Yang ketiga, pembuatan alat permainan tradisional atau alat peraganya. Minggu keempat, eksperimen dan latihan bermain. Minggu kelima, produksi produk dan dokumentasi. Minggu 6, presentasi dan publikasi. Untuk mitra dalam komunitas belajar, Bapak Kepala Sekolah sebagai pendukung kebijakan proyek, guru PJOK dan guru kelas, pelaksana dan fasilitator proyek. Untuk orang tua sebagai pendukung pelaksanaan proyek dan siswa sebagai pelaksana proyek. Nah, ini sumber daya yang dimiliki dan pemanfaatan aset. Untuk sumber daya yang dimiliki ada halaman sekolah, itu tempat yang cukup luas untuk melakukan permainan tradisional dengan aman karena kita sudah melihat halaman kita sudah rata dan bagus. Untuk guru PJOK, pengalaman yang dalam menghasilkan permainan tradisional dan keterampilan warga dapat diandalkan. Komunitas sekolah, dukungan dari kepala sekolah, guru kelas, guru mapel, orang tua dan komite sekolah untuk membantu pelaksanaan dan evaluasi program. Untuk pemanfaatan aset manusia, Bapak Kepala Sekolah, guru, wali murid dan murid. Untuk politik kebijakan kepala sekolah, fisiknya lapangan dan halaman sekolah, finansial dana pos. Untuk sosial, dukungan orang tua siswa dan agama, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Rencana evaluasi, lini masa evaluasi untuk awal program itu untuk menilai pengetahuan dasar siswa tentang pengalaman dan kesiapan fisik mereka. Untuk tengah program, mengobservasi partisipasi dan keterlibatan siswa dalam permainan. Untuk akhir program, refleksi kelompok dan individu serta penilaian terhadap keterampilan fisik, kerjasama dan sikap peserta didik. Untuk komunitas sekolah, dukungan dari guru kelas dan guru mapel, orang tua dan komite sekolah untuk membantu pelaksanaan dan evaluasi program. Sumber datanya, peserta didik melalui observasi dan refleksi setelah permainan. Guru melalui pengamatan selama permainan dan sesi diskusi. Untuk orang tua mengisi kuesioner terkait pengalaman mereka terhadap anak setelah mengikuti kegiatan. Untuk teknik pengambilan datanya, observasi langsung selama permainan. Yang kedua, refleksi pribadi dan kelompok tentang nilai-nilai yang dipelajari. Yang terakhir, kuesioner untuk orang tua tentang perkembangan sikap dan keterampilan anak. Ini kemungkinan dan tantangan serta solusi. Nanti mungkin Bapak Ibu guru dapat memberikan solusi lain. Untuk tantangan yang pertama mungkin yaitu cuaca karena permainan tradisional itu biasanya dilaksanakan di luar ruangan sehingga pada saat hujan peserta didik tidak dapat melaksanakannya. Nah, untuk solusinya untuk permainan yang bersifat fisik bisa diganti dengan rangku alu itu bisa dilaksanakan di dalam ruangan. Dan kalau dapat diganti dengan mungkin yang tidak berkegiatan fisik yang banyak seperti dakon gitu. Mungkin bekelan itu juga bisa, itu ada lempar tangkapnya seperti itu. Untuk tantangan kedua yaitu peserta didik kurang tertarik pada permainan tradisional atau merasa permainan tersebut sulit. Nah, solusinya yaitu dengan belajar bersama teman sebaya yang sudah bisa, mungkin untuk memotivasi atau lebih ditanamkan ke peserta didik manfaat dari permainan tradisional itu sendiri. Untuk tantangan yang ketiga, keterbatasan waktu untuk melakukan refleksi yang mendalam. Solusinya mengalokasikan waktu refleksi yang cukup di akhir setiap sesi dan memberikan kesempatan pada peserta didik untuk berbagi pengalaman secara bergiliran. Sebagai penutup dan rencana tidak lanjut, untuk penutup, pembelajaran berbasis proyek menggunakan permainan tradisional diharapkan dapat meningkatkan keterampilan fisik, kerjasama serta pemahaman budaya di kalangan peserta didik kelas 5 dan 6. Pembelajaran yang berpusat pada peserta didik ini memberikan kesempatan bagi mereka untuk berpartisipasi aktif dan mengembangkan kreativitas. Untuk rencana tindak lanjutnya,
presentasi rencana pada komunitas sekolah untuk mendapatkan masukan seperti hari ini yang saya lakukan. Implementasi program sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, di antara yaitu dokumentasi kegiatan dan refleksi untuk perbaikan di masa mendatang. Untuk catatannya, rancangan ini bertujuan untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan mendalam melalui permainan tradisional, serta mengembangkan keterampilan sosial dan motorik peserta didik. Diharapkan melalui proyek ini peserta didik dapat mengenal dan melestarikan budaya sambil belajar tentang pentingnya kerjasama dan sportivitas. Bonusnya, peserta didik sedikit banyak dapat mengurangi ketergantungan pada gadget. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dwi Aryani. Hebat sekali ya program yang dibawakan oleh Bu Dwi Aryani. Program apa namanya Bu? Sambal Terasi. Mungkin bisa mengingatkan kita pada waktu masa kecil kita terdahulu ya, Bapak Ibu. Oke, demikian pemaparan dari Ibu Dwi Aryani SPD. Acara selanjutnya yaitu tanggapan yang berupa pertanyaan, saran maupun kritik. Kepada para hadirin dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan, memberikan saran maupun memberikan kritik. Kepada Bapak Kiat SPD SDMPD, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati ibu-ibu guru SD Negeri Sesari. Pertama kami mengaturkan banyak terima kasih kepada Ibu Dwi Aryani SPD yang sudah menyampaikan program terkait dengan kegiatan dari BKD peningkatan kompetensi guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan yang telah beliau ikuti, dan kalau tidak salah selama 3 bulan selama 3 bulan ini saya memberikan apresiasi yang positif dan sangat mendukung program ini, dan dengan harapan dengan selesainya program ini betul-betul bisa menghasilkan atau membuat guru PJUK memberikan pembelajaran yang lebih berkualitas. Kemudian dari program ini tentunya beliau menyusun program, kemudian melaksanakan program, dan pada akhir sesi akan evaluasi atau tindak lanjut. Diharapkan semua tahapan-tahapan itu bisa dilaksanakan dengan baik, dan mari kita dukung bersama kegiatan yang positif ini. Kami berharap di SD Negeri Sesari ini yang sudah terkenal baiknya, kualitasnya di tingkat kecamatan, harapannya dengan bertambahnya satu lagi guru yang telah mendapat pelatihan PKD, diharapkan meningkatkan mutu di SD Negeri Sesari. Apalagi dengan program sambal terasi. Nah, ini saya sangat tertarik nih, karena pada umumnya kita peserta didik kita sudah agak males gitu mempelajari pembelajaran yang sifatnya tradisional. Diharapkan dengan program sambal terasi ini peserta didik akan tertarik lagi dengan permainan-permainan tradisional, sehingga meningkatkan apresiasi terhadap budaya lokal. Nah, itu harapan dari saya, mudah-mudahan bisa tercapai. Sekian dari saya. Saya wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
SPD SDLPD. Mungkin dari ibu-ibu yang lain mau memberikan kritik atau saran, dipersilahkan. Kalian boleh. Terima kasih. Program yang sangat luar biasa, sambal terasi sego kebul-kebul. Oke, ada bayangan kalau ada nasi anget ditambah sambal terasi tambah pete goreng enak soalnya. Satu, bermain dan belajar tradisional asik. Nah, saya pernah ingin mengadopsi program dari SD di Kecamatan Selomerto, yaitu Semanak Selasa Bermain Anak. Di setiap hari Selasa, anak-anak itu dan gurunya bahkan bermain di halaman bersama-sama setiap pagi. Nah, untuk sambal terasi ini bagus karena ingin melestarikan permainan tradisional yang dimana anak-anak sekarang itu banyak yang sudah tidak kenal. Dan di sini rencananya juga dimasuki dengan materi gitu ya. Nah, yang ingin kami tanyakan itu pelaksanaannya itu ketika PJOK atau PJOK ketika jam pelajaran PJOK ataukah dibuat seperti kegiatan pembiasaan atau mungkin kegiatan rutinan. Itu nanti bisa dijelaskan gambarannya. Kemudian permainan tradisional yang perlu disiapkan itu apa saja, karena juga kita membutuhkan beberapa alat ya, misalnya rambu alus sudah ada, tongkat kan sudah ada, misalnya membutuhkan dakon di beberapa kelas sudah ada. Nah, misalnya kita membutuhkan permainan tradisional yang lain seperti batok, apa itu namanya, egrang batok itu. Nah, itu kita juga membutuhkan beberapa perlengkapan. Monggo Bu Ari mungkin bisa menjelaskan. Nah, ini rencananya untuk programnya itu di luar jam PJOK tapi masih dalam kurikulum, jadi maksudnya co-kurikuler Pak. Jadi nanti bisa dimasukkan ke dalam P5. Untuk tindak lanjutnya nanti pas mungkin jam setelah ujian kita ada kelas meeting. Nah, itu nanti permainannya bisa dipakai mungkin untuk perlombaan dan lain sebagainya. Jadi masuknya ke co-kurikuler gitu, tidak masuk ke jam pelajaran PJOK tapi masih dalam kurikulum gitu, tapi tidak masuk ke ekstra juga gitu. Nah, terus untuk peralatannya kita seperti kita di sekitar kita itu masih banyak bambu. Mungkin kemarin kalau bambunya cuman terbengkalai dan dijual dengan murah. Nah, kita nanti mungkin kalau anak-anak nanti rencananya mau saya buat kelompok-kelompok kelas 5 dan 6. Nanti kita sistemnya pakai choice, voice, dan ownership. Jadi peserta didik nanti memilih usulnya sendiri mau permainan apa, terus memilih sendiri sehingga ownership atau dia merasa memiliki dari proyek tersebut. Tapi untuk biar tidak sama permainannya, jadi kita sebagai fasilitator mengarahkan mungkin untuk yang kalau egrangnya sudah ada egrang yang dari bambu, mungkin kalau kamu mau egrang lagi pakai badok. Nah, seperti itu. Nah, kita memanfaatkannya dari sekitar kita, dari mungkin bambu yang sekitar kita, mungkin kita tolong sama Pak Mati atau Pak Mugi untuk memotongkan bambu. Terus untuk bakia juga bisa dari karet ban bekas, dan untuk kayu mungkin kayu nanti kita dari Grajen itu sakit Pak meniko. Terus kalau permainnya ini mungkin sekitar itu dulu. Terus mungkin saya untuk yang kepikirannya untuk yang kelas bawah nanti bola bekel itu melatih rentang tangkap juga, tapi tidak terlalu membahayakan seperti itu. Mungkin seperti itu Bu Alia. Mungkin ada yang mau memberi saran atau pertanyaan lagi? Kalau itu masuk ke
Jadi Iya. ada tahap-tahapan. Tahap-tahapannya. Termasuk dari tadi voice dan ownership itu tadi dimasukkan dalam desain. Oh, Jadi nanti lebih matang lagi. Untuk langkah-langkahnya sebenarnya tadi sudah ada, mungkin untuk memasukkan yang voice choice dan ownership-nya itu tadi penting. Ya, siap. Mungkin kalau bisa nanti dibuat pembiasaan, mungkin setiap Sabtu nanti kita bermain tradisional. Kan setiap Rabu sudah ada permainan inovatif dan kreatif dari Serabi Enak punyanya Bu Alia, ditambah cuma pemanggil punyanya Bu Yuliavi, terus Sabtunya dari saya, insya Allah kalau tidak disetujui pengantin. Monggo, ada saran lagi? Bulan? Oh, saya pakai sambal petai. Bu Ari kalau bisa, ini makanya kalau memang sudah makan bisa disampaikan atau diseminasikan di komunitas belajar, coba untuk mengisi itu juga. Biar di sekolah-sekolah sekitar bisa memahami di sana ada ini kan. Oke Pak, nanti itu tugasnya Bu Alia dan Bu Yuli untuk di komunitas belajar aja Pak. Untuk Maksudnya nanti Bu Ari yang mengisi. siap. Oke. Monggo. Ada lagi Bu Sela? Mungkin ada permainan apa gitu, ide apa? Belum ada. Bu Yuli? Belum ada. Takut? Saya kembalikan. Terima kasih untuk pertanyaan, saran maupun kritik dari Bapak Giat dan Ibu Alia. Acara selanjutnya yaitu penutup. Demikian acara pada hari ini dapat terlaksana. Mari kita tutup acara pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Saya sebagai pembawa acara dalam membawakan acara mengucapkan mohon maaf apabila ada kekurangan maupun kesalahan dalam membawakan acara. Mari kita akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terus untuk